Baik, puji Tuhan, Salam. Siang ini kembali bersama saya. Saya akan sharing singkat buat kita mengenai keadaan dunia. Hari-hari ini orang prediksi bahwa ini adalah tahun kegelapan menurut sebagian besar orang. Dan itu sudah diprediksi. Tapi tanpa sadar kita tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah trik-trik setan, trik-trik iblis. Ya, setan kalau dia mau bekerja, dia mau menyerang. Pertama dia menyerang dengan roh ketakutan, spirit ketakutan, roh ketakutan. Setelah kita takut, saudaraku, kita stres, akhirnya kekuatan kita mulai menurun. Di saat itu kita sudah mulai tidak bisa berdaya lagi. Lalu dia mulai munculkan masalah, problem. Baik masalah dalam pribadi, dalam keluarga atau dalam bangsa, masalah ekonomi. Dia buat sebuah masalah. Setelah masalah itu terjadi, kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi karena kita sudah terlanjur takut. Disitulah dia mulai memberikan solusi. Tapi saudara, sebenarnya itu bukan solusi, tapi itu jebakan. Karena firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sebenarnya itu jebakan. Jadi dia menciptakan ketakutan sebelum terjadi, dia hambur ketakutan lewat media, lewat berbagai macam hal. Sehingga ketika kita sudah mulai takut, kekuatan kita sudah mulai menurun. Di saat itu dia mulai menciptakan konflik, masalah. Lalu dia juga mulai menciptakan solusi. Tapi sebenarnya itu bukan solusi, tapi sebuah jebakan. Kita sudah dengar bagaimana negara-negara banyak yang mengalami ketakutan. Lalu mereka mulai mengalami kebangkrutan, masalah. Dan mereka dibantu. Lalu akhirnya mereka juga terlilit hutang dan mereka tidak bisa berdaya. Satu saat mereka akan dikuasai oleh negara yang lain. Nah saudara, tapi kalau prinsip Tuhan itu berbeda. Tuhan selalu datang, dia selalu memberikan salam atau damai sejahtera. Di dalam Lukas pasalnya yang ke 1 ayat yang ke 26 kalau tidak salah, saudara, itu Tuhan datang, malaikat datang kepada Maria, itu dia melepaskan salam, dia melepaskan salam. Salam atau salam itu di dalamnya adalah artinya adalah damai sejahtera. Salam itu artinya damai sejahtera, ketentraman. Iya, perlindungan, kesehatan, perlengkapan, kita dilengkapi dengan berbagai hal, berbagai fasilitas, cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi kalau Tuhan datang, dia selalu memberikan kita damai sejahtera, sehingga dengan damai sejahtera itu ada kekuatan. Lalu dalam Lukas pasal yang kedua, kalau tidak salah ayat yang ke-8 dan seterusnya, saudara, itu ketika malaikat datang kepada gembala-gembala, dia menyampaikan jangan takut. Jadi pesan Tuhan itu supaya kita jangan takut. Setan datang untuk membuat kita takut, tetapi Tuhan, dia buat kita supaya jangan takut. Di situ ada muncul pengharapan. Dan salam itu bukan sekedar kata. Kata dari Tuhan yang Tuhan berikan, itu mengandung perlindungan, kekuatan. Kalau kita percaya, maka apa yang kita percaya itu yang terjadi. Kalau kita percaya akan salam, akan perlindungan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka yang kita terima, kita peroleh adalah penyertaan Tuhan. Saudara, dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan. Kalau Bapa yang jahat, saya juga seorang Bapa. Kalau anak saya minta sesuatu, saudara, kadang tidak mendesak pun, saya ajak jalan-jalan. Apalagi kalau mendesak uang sekolahnya, bagaimana saya harus mencari untuk mencukupi kebutuhannya dia. Itu Bapa yang di dunia, apalagi Bapa di surga. Tugas Bapa di surga, tugas Bapa adalah mencukupi, menjaga, melindungi. Tugas kita sebagai anak adalah mempercayai Bapa. Kalau seorang anak sudah tidak lagi mempercayai Bapa, wah ini bahaya. Apatah lagi kalau Bapa kita di surga. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, diberi kuasa untuk menjadi anak. Jadi kalau Bapa di dunia saja tahu menjaga anaknya, apatah lagi Bapa di surga. Kita jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Dunia boleh goncang. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dialah gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku, aku tidak akan goyang. Dia punya banyak cara. Dia akan memberikan kita hikmat di tengah resesi, di tengah dunia yang dalam keadaan gelap, keadaan goncang. Tuhan berikan kita hikmat untuk dapat melewati hari-hari hidup ini. Sehingga kita tetap bekerja, kita tetap kuat sambil melayani dia, tetap percaya kepada dia. Dia adalah harapan. Jadi saudara, ingatlah bahwa dari Tuhan adalah damai sejahtera, kekuatan, sukacita. Dari dunia membuat kita takut. Tapi dari Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menghadapi hidup ini dengan
kekuatan yang dari surga. Jadi dalam Alkitab itu ada kurang lebih 7.000 janji. 7.000 janji. Nah, janji itu bisa terjadi ketika kita mempercayai. Ketika kita percayai, itu adalah alat connect, alat nyambung untuk mujizat bekerja. Iya. Ketika kita sungguh melekat, kita bergantung kepada Dia, berharap pada Dia, kita percaya, janji itu akan menjadi kenyataan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti genapi. Manusia ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lalu dalam Alkitab kurang lebih ada 365 kali kata jangan takut. 1 tahun 365 hari, itu artinya 1 hari ada 1 kali firman Tuhan, jangan takut. Itu firman. Itu bukan perkataan komik atau perkataan dunia, firman. Artinya Tuhan mau supaya kita jangan takut. Ketika kita takut, kekuatan kita mulai berkurang. Kalau kita stres, anak-anak kita bagaimana keadaan begini. Saudara, Tuhan mau kita belajar firman, kita percaya firman, hidup dalam pujian, penyembahan, doa. Di situ iman akan turun. Kita kuat ketika dengar firman, dengar orang khotbah, dengar suara Tuhan dalam hati nurani kita. Di situ kita akan kuat. Jadi iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Di saat itu kita akan menjadi kuat. Jadi ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, maka akan terjadi. Ada satu ilustrasi, saudara. Satu orang ketika pengusaha besar, dia ingin memberkati, ingin menghibur orang susah. Dia ambil salah satu orang susah dari kampung, lalu dia bawa ke Jakarta, dan dia dari situ dia bawa ke Singapura. Lalu sebelum sampai di Singapura, dia kasih satu kartu. Dia bilang, selama di sini kau pakai ini kartu. Lalu dia kasih tahu pengawalnya, kau jangan terlalu kontrol dia, supaya dia merasa bahwa ini rumahnya sendiri. Jadi orang kaya ini kembali ke tempatnya, dan dia membiarkan orang susah ini untuk menikmati masa liburan. Dan dia kasih tahu, di kartu ini kau pakai selama kau ada di Singapura. Nah saudara, selama dia di Singapura, dia dapat kamar yang mewah, penuh full AC. Jadi malam itu dia tidur, dia keringat. Padahal malam lalu ada AC. Kenapa dia keringat? Karena dia berpikir, nanti kalau bayar bagaimana? Ini AC siapa yang bayar? Lalu pagi-pagi di tempat makan, saudaraku, dia sebenarnya diberi jaminan. Selain makan jam 6 pagi, lalu jam 12 siang, lalu jam 7 malam, mengambil makan apa saja terserah di luar jadwal itu. Pagi-pagi dia diarahkan ke meja makan. Waktu dia mau makan, dia takut. Karena makanan semua begitu. Makanan yang mewah, bergizi, enak, semua di meja. Tapi dia merasa ketakutan. Akhirnya dia hanya ambil kentang goreng dan nasi kosong. Karena dia berpikir, kalau suatu saat diminta bayar, saya pasti masih bisa lobby dan bisa dapat potongan harga. Ini lebih agak murah. Jadi selama 2 minggu, saudara, dia lakukan itu dengan penuh ketakutan. Dia tidak menikmati. Lalu pada saat hari H dia mau kembali, dia pergi ke lobby. Lalu dia kasih tahu bagaimana, apa yang dia harus bayar, berapa banyak. Dia takut. Dia bilang, jangan mempersulit saya orang susah. Lalu orang di lobi itu suruh tunjukkan kartu. Lalu dia bilang, buat apa Bapak bayar? Selama berapa minggu Bapak di sini, kami lihat Bapaknya makan kentang sama nasi. Kami pikir orang kaya. Orang kaya mau makannya biasa, karena Bapak punya kartu itu. Tapi kok Bapak makanannya sederhana itu? Lalu dia bilang, bukan karena saya kaya, tapi karena saya takut nanti siapa yang bayar. Lalu dia bilang, Bapak tidak tahu, kartu ini punya otoritas. Selama di Singapura, Bapak mau berobat di mana, mau masuk di toko mana, mau nginap di mana, bisa. Lalu dia tidak tahu, akhirnya dia pulang. Dia pulang dengan ketidakpuasan, saudara. Dia tidak menikmati masa liburan karena dia tidak tahu fasilitas. Kita pun demikian. Ada ribuan janji. Dan juga kita punya Bapa yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Dan ada 365 kurang lebih kata jangan takut, tapi kita tidak tahu. Kita mungkin tidak pernah baca firman, atau kita tidak pernah dengar firman, atau kita cuek dengan firman. Tapi mulai hari ini percaya. Ketika kita percaya, di situ kuasa Tuhan menjadi hebat, menjadi dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, tetap semangat, jangan biarkan setan untuk menyerang kita. Dia datang dengan ketakutan, dia hambur ketakutan ketika kita takut, lemah, sakit, stres dan sebagainya. Kita kasih keluar uang, kita dapat jebakan. Oke, terima kasih. Datang kepada Tuhan, percaya dia akan sanggup menolong saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.